Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 72 dari 0812 69740 sekian. Salam Om Eras, terima kasih Om untuk sesi Anda bertanya Alkitab menjawab yang telah memberikan banyak insight yang membangun bagi saya. Saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh orang lain. Semoga kami boleh terus berjuang bersama dalam Kristus Yesus. Saya ingin bertanya lagi Om, di tengah saya doa kadang saya suka teringat perbuatan yang menyakiti perasaan teman dan orang terdekat saya. Saya mohon ampun Tuhan ampuni dan memberikan, saya mohon ampun Tuhan ampuni saya dan memberikan teman saya hati yang juga boleh mengampuni saya. Apakah jika ada dendam yang mereka simpan dalam hati mereka terhadap saya, bisa membuat saya bercacat celah di hadapan Tuhan? Om, terima kasih Om penjelasannya. Kita minta ampun kepada Tuhan atas tindakan kita yang menyakiti sesama kita. Tuhan ampuni, Tuhan lupakan. Tetapi kita tidak selalu harus kemudian berdamai dalam arti minta ampun kepada teman itu. Tidak harus. Kalau bisa, lakukan itu. Tetapi ada orang yang tidak atau belum siap. Artinya kalau Anda minta ampun malah nanti diledakkan sehingga menjadi tidak baik untuk dua belah pihak. Tetapi carilah peluang untuk bisa minta maaf. Kalau dia masih menyimpan dendam, itu bukan salah Anda. Ya, Anda tetap sudah dibereskan. Maksud saya, Anda sudah memiliki hubungan yang beres dengan Tuhan. Ya, kalau dia masih dendam, bukan salah Anda. Tapi kalau Anda yang masih dendam, itu jadi masalah. Ya, oke. Saudara, saya teruskan ya. 0812 1852 8880 ya. Salam Pak Erastus. Oh, tadi belum selesai. Oh ya Om, izin untuk menciptakan lagu dari kata yang Om khotbahkan tentang duduk diam di kaki Tuhan. Saya mulai menyanyikan untuk terus mengingatkan saya pentingnya waktu bersama Tuhan. Salam dari Medan, Sumatera Utara. Salam dari Medan, Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberkati Om dan seluruh pecinta suara kebenaran. Saya terima salamnya, terima kasih. Ya. 0812 1852 8 sekian. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya tentang nasar. Saya pernah bernasar saat ingin mendapatkan anak pertama dan doa saya seperti Hana dalam Perjanjian Lama. Saat ingin memiliki anak, akan mempersembahkan anak saya menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Setelah anak laki-laki pertama saya lahir dan sekarang sudah hampir lulus SMA, dia memilih nantinya kuliah jurusan bahasa asing. Jujur di hati kecil saya sebagai ibu masih ada perasaan bersalah karena tidak menepati janji saya, menepati nazar saya kepada Tuhan untuk mempersembahkan anak saya seperti Hana membawa Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saya salah mengiyakan anakku ini mengambil jurusan bahasa asing? Dan bagaimana dengan nasar yang pernah terucap dari mulut saya? Mohon penjelasannya dan pencerahannya Pak Erastus. Terima kasih Pak. Sudah menjadi berkat bagi saya dalam memahami kebenaran melalui channel YouTube yang setiap hari saya dengerin, saudaraku. Ya. Nah, sekarang saya mau beritahu bahwa nasar itu belum tentu benar.
belum tentu benar, ya. Belum tentu benar nasar itu. Belum tentu benar. Nasar itu belum tentu benar. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Satu itu. Ya, yang kedua, ibu bukan Hana. Beda. Kalau ini bapak ini atau ibu ini bukan Hana. Jadi tidak boleh menyamakan diri dengan Hana. Yang ketiga, menjadi pelayan Tuhan tidak harus menjadi pendeta atau yang dikatakan di sini menjadi hamba Tuhan yang penuh waktu. Semua kita harus penuh waktu. Entah sebagai dosen, entah sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga, sebagai praktisi hukum, sebagai tenaga medis, sebagai pendidik, semua harus penuh waktu. Nah, ini salahnya banyak orang. Kalau yang namanya pendeta itu penuh waktu, kalau bukan pendeta bukan penuh waktu, itu salah. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi semua orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Sepenuh waktu telah dimiliki Tuhan. Tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Semua dimiliki oleh Tuhan. Jadi saudaraku tidak harus menjadi pendeta. Menjadi seorang praktisi hukum, kalau sekarang ini mengambil jurusan bahasa, Tuhan akan pakai dia di tempatnya. Ya, namanya ibadah itu tidak harus di gereja, bukan? Tetapi ke gereja sudah pasti harus untuk pertemuan bersama. Tetapi namanya ibadah itu mempersembahkan hidup supaya korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Di dalam bidang masing-masing. Di dalam bidang masing-masing itulah setiap orang memerankan panggilannya. Dan itulah pelayanannya. Jadi seorang bisa berkata, saya hamba Tuhan. Melayani di mana Pak? Sopir taksi. Saya hamba Tuhan. Melayani di mana Pak? Saya guru. Begitu. Yang namanya hamba Tuhan tidak harus pendeta. Nah, mungkin lain waktu kita bahas lebih mendalam. Tetapi yang ini cukup. Jadi ibu tidak perlu merasa bersalah. Ya, Tuhan maafkan aku bernasar sembarangan. Ya, belum tentu sesuai dengan rencana Allah kok. Ya, dan jangan mencoba untuk membantu Tuhan atau jadi pahlawan. Biar Tuhan yang menjadikan kita pahlawan sesuai skenario, sesuai rencana Allah. Amin. 0821 9111 5 seterusnya. Shalom. Perkenalkan saya namanya ini. Semalam ada ikut webinar Pak Erastus waktu itu ya. Mohon maaf, saya ingin sekali sharing langsung dengan Pak Eras. Banyak yang ingin saya pertanyakan tapi pribadi. Karena ada sesuatu dan lain hal yang belum bisa disampaikan di wadah Anda bertanya Alkitab menjawab. Saya mohon dengan sangat sharing langsung. Ya, waduh ini agak sulit karena kadang-kadang waktu saya juga sempit, saya bisa lupa ya. Oke, salam penuh kasih dan salam sehat selalu. Oke. 0812 7489 sekian. Op Sarno 81 tahun. Salam Pak. Nomor Bapak masuk ke saya. Op Sarno 81 tahun. Memang saya lagi doa supaya bisa kontak dengan Bapak. Saya sangat amin dengan arah pelayanan yang Bapak sampaikan. Dan seharusnya pelayanan gereja-gereja juga seperti itu. Yaitu bukan hanya diberkati tapi menjadi serupa dengan Yesus. Maaf Pak, saya sudah 59 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya punya pengalaman dengan Tuhan Yesus lebih dari anak cucu, wajar kan Pak? Kalau saya punya pengalaman itu tidak, kalau saya punya pengalaman tidak benar. Kalau saya punya pengalaman, ya. Thanks Pak, izinkan malam-malam kalau Tuhan kasih waktu saya mau kontak Bapak. Dari ungkapan Bapak saya tahu, kalau tidak salah, Bapak memang dipilih Tuhan untuk jadi berkat. Kejadian 12 ayat 2, Yohanes 15 ayat 6. Thanks Pak, seandainya tidak ada kesempatan saya jumpa Bapak, walau itu kerinduanku ya. Tak apalah Pak, saya bisa jumpa lewat khotbah Bapak, ya. Cuma Bapak
tak bisa jumpa saya. Om, ini op. Ya Om. Ya, ini Om ini sudah umur 81. Lebih tua 20 tahun dari saya. Siap Om. Salam hormat untuk Om ya. 0812 89017 sekian-sekian. Salam Pak Eras. Saya dan suami mulai mengikuti ajaran Pak Eras tahun 2016. Saat itu kami berdua sedang proses pertobatan dan pemulihan setelah perzinahan suami saya diungkapkan Tuhan. Kami sempat konseling sama hamba Tuhan dan sangat diberkati oleh setiap singkapan berita kebenaran di GSKI, ya, Rehoboth. Saya pribadi semakin dikuatkan dan sungguh makin merindukan langit baru, bumi baru. Makin yakin bahwa pengharapan satu-satunya kita bukan kepada siapapun dan apapun di bumi ini, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Perjalanan perjuangan memang tidak semudah dan seindah yang saya bayangkan waktu hari-hari pertama kami berdua bertobat, Pak. Sampai sekarang kami jatuh bangun, tapi saya bertekad untuk terus maju, mendengar khotbah Bapak setiap hari dan menyisihkan waktu pribadi dengan Tuhan, selalu mengingatkan saya untuk kembali menata tekad saya supaya makin kuat dan bulat. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menghadapi suami saya yang masih terikat dosa masturbasi, Pak? Setiap kali Tuhan mengungkapkan ini ke saya kembali diingatkan dengan sakit hati saya yang dulu ketika tahu dia berzina. Jujur saya sering merasa putus asa dan berpikir kalau suami saya tidak akan berubah, dosa seksnya akan selalu ada, cuma berubah bentuk aja. Kenapa dia masih jatuh dan jatuh lagi untuk masturbasi padahal kami sama-sama ikut ajaran Pak Eras dan sungguh-sungguh praktek. Ya, saya nggak tahu sampai kapan saya kuat, Pak. Mohon penguatan dari Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan Bapak selalu. Yang pertama, mengampuni itu tidak merugikan sama sekali, tapi menguntungkan. 2, mengampuni itu berkorban dan melukai diri sendiri, tapi tidak merugikan, tapi menguntungkan. Mengampuni itu akan mendewasakan kita. Ya. Jadi kita harus mengampuni dan kita melupakan. Mengampuni itu potensi mengubah orang yang kita ampuni. Jadi pengampunan harus dilepaskan supaya orang yang kita ampuni bisa juga dilepaskan dari kebiasaannya yang jahat atau salah. Tetapi jangan berharap itu dalam waktu yang singkat. Penerimaan ibu terhadap kesalahan suami dan sikap ibu yang seakan-akan suami tidak pernah berbuat salah, itu akan banyak memberi sumbangan dia berubah. Lalu ibu harus mengerti bahwa kalau orang sudah terikat dengan dosa seks, itu nagih dagingnya. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang memiliki kenekatan yang tinggi. Nekat. Seperti orang yang sudah biasa kecanduan narkoba, dia harus melewati masa-masa sakau. Tapi kalau sudah bisa melewati masa-masa sakau, dia bisa bebas. Nah, saya tidak tahu seberapa keberanian suami ibu untuk meninggalkan dosa itu. Tetapi ibu tidak bisa memaksa dia untuk menjadi suci seperti ibu mau. Beri kesempatan dan ruangan dia untuk berubah. Dan jangan memaksa. Ibu sendiri nanti akan terlukai oleh keinginan memaksa suami berubah. Jangankan ibu, Tuhan pun nggak bisa merubah dia kalau dia tidak mau berubah. Jadi yang penting ibu bertahan. Jangan katakan sampai kapan. Ya, karena seakan-akan Tuhan tidak bijaksana. Pasti ada waktu. Apakah Tuhan membuat dia sakit nggak bisa bergerak? Tuhan bikin dia impoten? Atau Tuhan bikin dia mati? Ada waktunya. Atau dia bertobat. Yang kedua, jangan sekali-kali berkata, aku tidak tahan lagi. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Akhirnya, dengan bertahan menghadapi keadaan ini, ibu akan menjadi dewasa. Oleh sebab itu, ibu harus mengakhiri jalan hidup ibu. Ibu hanya mau pulang ke surga. Pulang ke surga. Dan ini akan membuat ibu menjadi kuat. Ya. Akan menjadi kuat.
Saat-saat di mana kita tidak berdaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan kita menjadi kuat. Ya, Tuhan setia. Tuhan setia. Saya berharap yang bertanya ini tetap kuat, ya, tidak menjadi lemah. Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan tolong. Baik Bu, saya akan nyanyi satu lagu untuk Ibu dan untuk yang lain. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam bergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Lagu ini cocok sekali untuk ibu yang bertanya tadi. Ya, setia terus Bu, jalan terus, Tuhan akan tolong ibu, Tuhan akan beri kekuatan ibu melewati keadaan yang sulit, ya. Oke. Tidak mudah ya melayani suami yang addict seks atau bisa hyperseks, tapi Tuhan akan menolong. Kalau ibu berubah. Kalau pasangan kita belum berubah, kita yang berubah dulu, ya. 0895 3310 7 sekian ya. Semangat, krek Pak Eras, krek, thank you, menempel dengan Tuhan. Saya mau tanyakan mengapa Israel membunuh di PL diperbolehkan padahal melanggar 10 perintah. Yang pertama, 10 perintah itu tidak ditujukan kepada bangsa lain, hanya untuk bangsa Israel saja. Yang pertama. Yang kedua, Israel tidak disuruh membunuh orang sembarangan. Kalau Israel jalan dari Mesir ke Kanaan, lalu ada bangsa-bangsa yang membuka negerinya dilewati, Israel tidak membunuh. Tapi ketika Israel akan melewati sebuah tempat, lalu mereka menghambat, Israel pasti bunuh. Yang ketiga, Israel pasti membunuh atas perintah Allah karena sesuai firman Tuhan, Anda baca di Perjanjian Lama dikatakan karena dosa bangsa Kanaan sudah sampai ke takhta Allah atau ke langit atau di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Israel. Yang keempat, kalau ada bangsa-bangsa lain merendahkan diri mau menyatu dengan bangsa Israel, bangsa Israel biasanya terima dan ada hukum. Kalau ada orang-orang non-Yahudi menjadi bagian dari bangsa Yahudi, mereka harus terima. Jadi tidak sembarangan sebenarnya bangsa Israel membunuh.
Semua ada landasannya. Dan ini landasannya tadi. Tuhan memberkati. Oke. 082258857 sekian. Salam dan selamat siang Pak Erastus. Nama saya ini tinggal di Tangerang. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan di gereja maupun di media sosial, karena berkat khotbah Bapak saya sudah banyak berubah dalam pola pikir maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini hidup saya mempunyai fokus yang benar dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dan Bapa Kerajaan Surga dalam tindakan renungan hati maupun dalam berbicara. Saya berdoa supaya Pak Erastus dan keluarga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dan terhindar dari pandemi corona. Pak, saya mau bertanya, tapi seandainya pertanyaan saya akan mengundang kontroversi, Bapak jangan menjawab ya. Apakah tempat surga yang berbentuk fisik itu seperti yang Tuhan Yesus janjikan sama dengan bumi yang kita tinggali ini? Ya, nanti Anda bisa mendengar khotbah saya. Ya, apakah surga itu adalah langit dan langit itu adalah kosmos? Kosmos itu adalah jagat raya? Ya. Makanya saya pernah mengatakan bahwa ketika saya ditanya, di Anda bertanya kita menjawab, apa surga itu? Saya katakan surga itu pengulangan bumi ini. Artinya semua yang ada di bumi ini akan terulang nanti, tapi sempurna di sana. Itulah sebabnya Alkitab tidak menjelaskan mengenai surga, karena surga sudah jelas. Nanti saya jelaskan. Nah, lalu dipelintir orang di media sosial, Alkitab tidak menjelaskan, Pak Eras yang akan menjelaskan. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya fitnah. Dan itu tidak menyenangkan, saudara. Alkitab tidak menjelaskan, nanti Pak Eras yang menjelaskan. Loh, saya ini orang tua yang sudah 25 tahun lebih mengajar di sekolah tinggi teologi. Tidak ada pengajaran yang tidak ada pengajaran yang boleh kita sampaikan tanpa dasarnya Alkitab. Maksud saya adalah Alkitab tidak perlu menjelaskan karena sudah jelas. Loh kok begitu, nanti saya jelaskan. Bukan Alkitab tidak berbicara lalu saya menjelaskan. Itulah sebabnya sekarang saya menyampaikan khotbah tentang surga atau seminar tentang surga itu lebih dari 7 kali. Karena begitu banyaknya penjelasan. Dan itu semua dasarnya Alkitab. Nah, banyak orang sering menggoreng begini nih saudara. Ya. Nah saudara, banyak ya fitnah-fitnah begitu. Saudara jangan dengarkan ya. Oke. Jadi nanti dilihat di khotbah saya mengenai itu surga. Menurut Iptek memang ada planet-planet yang kondisinya sama dengan bumi. Apakah Alkitab bisa menjelaskannya? Tidak. Dan tidak perlu. Karena jumlah planet itu bukan miliar loh, triliun. Jumlah galaksi saja yang bisa dihitung manusia 2 triliun. Satu galaksi itu sekitar 100 sampai 400 miliar. Ya. Tentu saya membaca mengenai dunia astronomi supaya saya memiliki wawasan. Dan tidak perlu semua saya kemukakan di sini. Ya, betul. Jadi tidak heran kalau ada planet yang nanti bisa dihuni seperti di bumi. Apa di surga nanti manusia tidak lagi mengalami kematian, sakit dan penuaan. Sebagaimana dulu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa tidak dirancang untuk menjadi tua dan mati. Apakah di surga nanti ada kelahiran manusia baru? Itu yang kita tidak pasti. Tapi saya tidak mengatakan tidak. Juga tidak mengatakan ya. Lalu digoreng di luar. Pak Eras mengajarkan ada perkawinan di surga. Oh, saya tidak mengatakan ya, juga tidak mengatakan tidak. Lalu yang benar Pak, nanti saya akan jelaskan. Kalau ada kelahiran, maksud saya nanti saya jelaskan di seminar Ekumene Bible Course mengenai surga. Kalau ada kelahiran di surga tanpa kematian, apakah manusia di surga nanti pindah lagi ke surga yang lain? Mengingat jagat raya ini mempunyai sistem perbintangan tak terbatas dan ada kelahiran tanpa kematian. Dan kalau semua itu bisa terjadi, ada kemungkinankah suatu saat nanti seluruh jagat raya ini dihuni oleh manusia?
Anda pasti tahu bahwa jagat raya ini mengembang. Ada planet yang mati, ada planet yang lahir. Dan tidak terbatas. Oleh karena itu Bapak Kerajaan Surga menciptakan jagat raya untuk anak-anaknya yaitu manusia tinggal. Iya? Nah ini Saudara Yosep Yeh dari Tangerang. Anda cerdas. Yang Anda pikirkan itu yang saya pikirkan. Cuman tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Tapi tidak mau mengerti ya sudah. Oke? Terima kasih. Bro Yosep. Terima kasih. Nanti saya jelaskan di Ecumene Bible Course dalam tema surga. Ya, lengkap itu. Oke. 08129409 sekian dan seterusnya. Salam Pak Era, saya punya kakak sudah kumpul kebo puluhan tahun, sekitar 26 tahun. Sampai punya anak cucu sekarang, walaupun anaknya bukan anak kandung. Tapi dia sangat sayang dengan anak dan cucunya itu. Saya sudah suruh dia nikahin wanita tersebut, tapi kakak saya tidak mau ambil pusing. Yang saya mau tanyakan, andaikan kakak saya meninggal, apakah dia masuk LP3 sebagai masyarakat biasa dengan keadaan seperti itu? Kakak saya dulu galak, tapi saat dia beribadah di GSKI Rehoboth Gajah Mada, dia banyak berubah jadi baik. Jadi baik, tapi kok begitu ya hidupnya ya. Pemahaman tentang firman-Nya memang kurang kan. Kan yang saya tahu banyak dituntut banyak. Yang tahu sedikit itu sedikit. Tentu Tuhan mengerti keadaannya ya Pak. Kakak saya orang sederhana. Hanya menganggap Kristenan sebagai agama saja. Yang penting hidup baik-baik. Saya minta tolong penjelasannya Pak. Terima kasih, God bless. Saya itu tidak tahu ini kakak sudah punya istri atau belum. Lalu teman kumpul kebonya itu terikat dengan laki-laki lain untuk punya suami atau enggak. Jadi saya tidak bisa menjawab persoalan ini karena saya tidak tahu kasus lengkapnya. Kalau ditanya apakah dia masuk LP3 walaupun anggota masyarakat, jawaban saya juga tidak tahu. Ya, tapi coba diarahkan terus supaya dibimbing ya supaya berkemas-kemas. Sudah tua pasti udah punya cucu, ya kan? Mungkin walaupun cucu itu dari istri kumpul kebonya, bukan anak kandung tadi ya. Ini termasuk orang baik ini. Kelihatannya orang baik. Kumpul kebonya itu hanya kumpul-kumpul atau lebih dari itu. Nah kita juga tidak tahu. Ya kan? Sorry, saya tidak bisa menjawab. 08 12 21 08 12 2 111 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya Pak. Saya menjelaskan kepada istri saya Pak, kalau di langit baru bumi baru kita saling mengenal. Seperti penjelasan Bapak tentang Abraham dan Lazarus. Tapi kemudian istri saya bertanya, apa kita tetap suami istri? Waduh, mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Erastus. Saya tidak mau menjelaskan singkat, nanti saya dibully oleh haters di media sosial. Ya bukan saya takut, saya menghindari lah. Bukan takut, saya menghindari. Sebenarnya saya itu nggak takut, saya cukup punya kemampuan untuk memperkarakan itu. Tapi kita kan tidak mau membuat orang jadi susah. Nggak tahu nanti ke depan pihak legal hukum saya apakah membiarkan orang-orang itu begitu atau nanti bagaimana, kita lihat aja. Ya, selama ini saya diam saja, tapi nanti saya tidak tahu apakah legal saya akan bertindak atau ini kan kita ini punya legal juga, saudara. Ya. Di antaranya penasihat hukum kami itu kan Pak Oto Hasibuan, misalnya Suranta Sembiring dan lain-lain. Nah, selama ini kita diam saja. Tapi ke depan saya tidak tahu. Ini demi kelangsungan pekerjaan Tuhan, kita nggak mau gaduh. Ya, bukan kita tidak mau disakiti, tampar kanan beri pipi kiri, oh kita mau. Tapi kalau membuat gaduh pekerjaan Tuhan dan mengganggu pemberitaan suara kebenaran, nah itu kan jadi masalah lain. Tapi nanti kita lihat saja ya. 082346 sekian. Salam Om Eras, saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya sudah mulai mendengar khotbah Bapak sejak kunjungan Bapak ke Palu. Kalau tidak salah tahun 2015 sayang pada saat itu saya tidak hadir di seminar Bapak dan hanya mendengar melalui CD khotbah Bapak.
Mulai sejak itu saya terus mulai mengikuti khotbah Bapak sampai saat ini, baik melalui Instagram Bapak maupun di Truth. Khotbah Bapak banyak membuka wawasan dan pengetahuan saya tentang kebenaran, dan saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena hal ini, karena saya berubah. Saya juga menguji semua yang saya dengar dalam hidup saya, dan semua sesuai dengan apa yang saya gumuli bersama Tuhan lewat doa saya. Saya juga memiliki jam-jam doa pribadi pagi dan malam. Saya semakin melihat realitas kehidupan dunia yang semakin buruk dan tidak memiliki pengharapan seiring dengan pertumbuhan kerohanian saya. Saya jadi sadar bahwa kehidupan ini singkat dan benar seperti yang Bapak katakan. Mengapa kita tidak mempertaruhkan satu kali kesempatan ini untuk kehidupan kekal nanti? Saya juga belajar hidup benar dan ini sulit sekali, Pak. Saya jatuh bangun dalam dosa lama saya dan setiap kali saya berdoa saya merasa terganggu dengan hal ini. Saya merasa bersalah terhadap Tuhan dan menjadi seperti orang munafik. Namun di satu sisi dalam hati saya, Pak, saya mau berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rasanya sulit sekali, Pak. Rasanya sulit sekali. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana keadaan saya ini? Dan satu lagi, Pak, mohon maaf mengenai baptisan selam dan percik. Jika waktu kecil kita sudah dibaptis, percik apa perlu kita dewasa dibaptis selam? Nah, soal baptisan saya jawab tidak perlu. Baptisan percik saudara waktu kecil, Anda terima sebagai pernyataan Anda meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tapi kalau saudara masih mau diselam, silahkan, saya tidak melarang. Saya dari kecil tumbuh di lingkungan gereja Protestan yang meyakini baptisan percik. Dan setelah saya kuliah sampai kerja, saya tergabung dalam satu gereja karismatik yang meyakini baptisan selam. Namun selama ini saya belum pernah mendapat rema tentang baptisan selam ini dari pergumulan saya. Lah iya kan? Baptisan percik saudara akui, saudara klaim sebagai pembuktian pernyataan Anda mau meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Tapi kalau saudara mau diselam, juga saya tidak melarang. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih dalam salam hangat dari saya. Doa saya Om Era selalu sehat dan lebih lagi dalam perjuangan memberitakan kebenaran sejati. Saya bersama Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bro Brian, thank you. Bagaimana keadaan saya ini Pak? Benar. Keadaanmu benar. Anda ada di dalam track yang benar. Jatuh bangun, berjuang itu juga saya alami. Persis seperti yang kau alami. Kita munafik, rasanya salah lagi, berjuang lagi. Tetapi kita akan bisa melewati itu. Nanti bisa melewati. Saya sudah bisa melewati. Jadi jalan terus bro. Ya. You di pihak saya juga di pihak you. Kita berdua di pihak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Ini sesi yang 72, masuk ke sesi 73. Tuhan berkati.